Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya yang selalu memberi sentilan-sentilan, anjuran-anjuran atau nasihat-nasihat yang baik untuk kesehatan, untuk kebugaran, untuk ketentraman jiwa raga Anda. Baiklah, penggemarku, semua yang mencintai sehat, salam sehat, salam bugar, salam hangat selalu. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan rezeki kepada Anda semuanya. Di kesempatan ini saya akan memberikan himbauan bagi orang yang menderita penyakit yang ngeri di era-era ini ya, di era-era tahun 2000-an itu mulai ngeri banget. Penyakit apa itu? Penyakit yang mengurangi bahkan menghancurkan kemandirian diri. Apa maksudnya? Kita bisa bergerak ke sana ke sini itu mandiri tanpa bantuan orang lain. Kita makan, kita mau melakukan aktivitas, sekedar makan, minum, mau ke kamar mandi itu bisa melakukan sendiri, itu mandiri. Tapi penyakit ini menyerang sehingga melumpuhkan kemandirian seseorang. Penyakit apa ini? Ini adalah penyakit stroke yang benar-benar ditakuti oleh orang-orang di era ini. Nah, apa sih penyakit stroke itu? Stroke itu adalah kelumpuhan saraf di otak. Otak yang mana sudah saya jelaskan adalah pusat pemerintahan pada tubuh manusia. Pada tubuh hewan, manusia juga itu otak. Jadi intinya otak adalah pusat pemerintahan, pusat pengolah data. Di situ terdiri dari jutaan saraf. Namun secara pokok akan saya sebutkan yaitu 3 hal: saraf motor atau saraf motorik, yaitu saraf menggerak. Nah, ini namanya digerakkan melalui saraf motorik. Saraf sensorik, saraf rasa, yaitu kita diraba, terasa, digigit nyamuk atau dicubit, itu terasa, itu namanya saraf sensorik. Dan saraf refleks, ketika kita melakukan sesuatu, megang begini terjatuh terus, ini tangan gini, ini namanya saraf refleks. Atau ketika lutut kita diketok begini, terjadi gerakan secara spontan, itu refleks. Jadi poinnya ada 3 itu aja yang saya sebutkan. Nah, itu sangat penting. Jadi orang stroke itu sudah terkena itunya. Nah, yang paling umum kena serangan adalah saraf motoriknya. Saraf tidak bisa gerak. Tapi awal-awal biasanya itu saraf sensor. Sudah mulai kebas, sudah mulai separuh badannya atau bisa kanan atau kiri sudah mulai tidak terasa. Kena air panas tidak terasa, itu sudah gejala-gejala, itu namanya pra-stroke. Jadi itu gejala-gejala yang harus segera ditangani, kalau tidak sampai dia menyerang saraf motorik, tidak bisa gerak separuh. Jadi separuh badannya tidak bisa gerak. Jadi stroke itu adalah kelumpuhan atau kerusakan saraf di otak, baik di otak kanan atau kiri. Bila stroke yang melemah itu organ bagian kanan, maka otak kirinya yang terkena. Bila yang melumpuh itu adalah otak kiri, maka otak kanannya yang kena. Jadi bolak-balik gini. Jadi bagi Anda semua hati-hati. Nah, himbauan ini khususnya untuk orang yang sudah kena stroke atau keluarga yang sedang merawat orang yang kena stroke. Saya bidangnya di terapi saraf. Saya banyak menangani keluhan-keluhan penyakit, termasuk penyakit stroke itu. Yang saya temui di lapangan sana atau di pasien-pasien sana adalah kebanyakan orang-orang yang lalai terhadap tanda-tanda sebelumnya, yaitu tanda-tanda sudah mulai tidak terasa sebelah, tangan sudah mulai hilang rasa, atau sering kesemutan, atau sering nyeri, atau sering melemah. Itu dibiarin, tidak segera ditangani, maka akibatnya akan menjadi fatal seperti serangan stroke berat. Dan stroke itu ada yang ringan, ada yang berat.
Nah, yang berat ia langsung menyerang, tak bisa bergerak apa-apa. Bahkan kalau sudah menyerang saraf memori, hilang kosakata atau vocab di dalam otaknya, dalam data yang tersimpan di otak itu. Jadi si penderita tahu itu siapa tapi tidak bisa mengucapkan. Tahu benda ini dalam perasaannya tapi otak tidak mampu mengeluarkan kata apa nama itu. Nah, itu sudah ngena di otak. Biasanya itu stroke yang kanan yang seperti itu. Menurut informasinya, stroke kanan itu disebabkan oleh pikiran yang selalu stres, depresi dan segala macam. Kalau stroke kiri itu umumnya katanya menurut informasinya itu disebabkan oleh makanan, itu tingginya kolesterol, tingginya asupan natrium terlalu tinggi menyebabkan darah tinggi. Stroke tidak selalu disebabkan oleh darah tinggi, tapi juga dikarenakan oleh penyempitan pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah di otak. Jadi tidak selalu disebabkan oleh darah tinggi. Kadang stroke tapi darahnya normal, itu ada penyumbatan. Nah, hati-hati dengan Anda yang suka makan makanan yang mengandung kolesterol LDL, kolesterol jenuh, kolesterol lemak jenuh maksudnya. Nah, akan saya jelaskan lagi tentang sarannya berikutnya. Penjelasan pertama untuk saran. Bila Anda sudah merasakan gejala-gejala seperti melemahnya anggota badan sebelah, atau sering nyeri, sering kesemutan, atau sering keliengan, atau sering gimana, segera terapikan atau segera cek ke medis, atau boleh juga ke terapi ke ahli saraf, ke pengobatan alternatif, totok saraf juga bisa. Terutama dicek dulu ya, kadar kolesterolnya berapa, tekanan darahnya berapa, itu dicek. Nah, itu akan jauh lebih memudahkan dalam pengobatan, dalam penyembuhan atau dalam penanggulangan. Nah, itu saran pertama. Saran kedua adalah hindari makanan yang tidak baik untuk orang yang sudah mengidap penyakit stroke. Makanan apa? Orang stroke itu musuhnya adalah minyak, terutama minyak-minyak yang dari kelapa sawit ya, minyak-minyak yang mengandung LDL, mengandung lemak jenuh, atau makanan-makanan daging-daging atau apapun yang bisa mengakibatkan kolesterol tinggi. Nah, bagi Anda yang sudah kena stroke atau Anda yang merawat orang yang sudah kena stroke, keluarga Anda atau teman Anda, sarankan hindari minyak-minyak atau makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya, coba Anda cari sendiri. Terus saran ketiga, pola pikir harus dipositifkan. Intinya orang stroke tidak boleh terlalu susah, tidak boleh. Jadi harus dihibur. Nonton film, nonton apapun jangan yang mengandung kekerasan atau mengandung fitnah-memfitnah, hasut-menghasut. Karena apa? Di dalam suatu adegan film itu ada yang dibela oleh si penonton. Jadi kalau orang yang nonton itu orang yang stroke, pasti ada yang dibela. Kalau yang dibela itu kalah, dia akan ikut emosi. Nah, itu namanya pola pikir yang kurang baik. Dia masuk atau tersedot ke dalam dunia fantasi yang ada di film atau ada di sinetron atau ada di adegan apapun. Jadi hindari. Jadi ajak dia berpikir positif, cerita yang senang-senang aja. Jangan cerita yang susah-susah yang membuat dia malah depresi. Saran keempat yaitu sering diajak ngobrol. Bagi Anda yang stroke, silahkan Anda sering ngobrol dengan teman atau apapun. Walaupun Anda tertatih-tatih, terbata-bata dalam ngomong karena stroke tadi atau keluh lidahnya, sering diajak ngobrol. Terus Anda yang merawat orang stroke atau teman Anda atau keluarga Anda itu sering diajak ngobrol. Ngobrolnya apa? Yang senang-senang aja. Jangan membawa berita atau membuat topik yang tidak menyenangkan. Nah, itu. Setelah itu terapi sudah, hindari makanan sudah, semuanya sudah, di pola pikirnya sudah ditata, terus sering diajak ngobrol. Nah, yang sering dialami oleh orang stroke itu adalah virus. Virus apa? Waduh, bukan virus. Yaitu semacam virus. Menurut saya virus, bukan virus. 2MNK. Apa 2MNK? M pertama, orang stroke pasti akan mengalami males. M yang kedua adalah manja.
NG apa? Ngeselin. Jadi orang stroke itu kayak gitu. Jadi Anda yang merawat orang stroke tolong agak bersabar, karena orang stroke pasti akan mengalami fase semacam itu ya. Jadi manja, males, ngeselin. Manja, apa-apa ingin dilayani, ingin segera ada. Disuruh latihan, males ya, itu pasti males. Suruh begini males, suruh jemur males, suruh begini males, suruh ngomong males, suruh ini nggak males. Terus apa? Ngeselin. Kalau nggak cocok dikit makan disembur-sembur. Kalau nggak cepet segera dia ngamuk gini, marah-marah. Itu ngeselin. Nah, itu sudah wajar, karena apa? Dia terganggu kejiwaannya dan terganggu saraf otaknya. Jadi Anda yang merawat, Anda harus sabar. Nah, itu saraf itu bisa pulih bila sudah diterapi, sudah dihindari, sudah dipantang makanannya dan pola pikirnya, dan sering digerakkan, sering dilatih. Dan para peterapi, para ahli nerapi orang stroke diarahkan, jangan diterapi terus ditinggal, tapi diarahkan. Nah, semacam kayak gerakan tangan, gerakan jari maksudnya, gerakan lengan. Ini diarahkan, walaupun belum bisa tapi diarahkan untuk fokus. Ini namanya gerakan lengan bawah. Terus kalau begini, ini namanya gerakan lengan atas. Nah, ini gerakan telapak atau jari-jari. Dan ini gerakan pergelangan. Nah, ini diarahkan bagi Anda yang menangani orang stroke. Terus diarahkan kanan kiri. Biasanya kalau stroke kanan, ya yang kanan diarahkan. Kalau stroke kiri, yang kiri diarahkan. Yaitu gerakan-gerakan yang sepele tapi itu sangat baik untuk orang yang stroke. Seperti gerakan jari tengah, atau disuruh bekar telapaknya suruh gini. Walaupun ini sangat kecil dengan sepele, dianggap sepele, tapi ini berguna bagi orang yang sudah menderita stroke. Nah, gitu ya. Kakinya pun begitu, gerakan paha, gerakan betis, gerakan pergelangan kaki, gerakan jari kaki. Gerakan tuh banyak, ada yang ke depan, ada yang nyamping. Nah, ini diarahkan. Jangan hanya habis diterapi ditinggal. Kasihan, tidak ada pengarahan. Terus dianjurkan bagi keluarganya juga diarahkan untuk dibuat gerakan begini, semuanya diarahkan. Karena apa? Orang stroke tadi itu kena 2MNG. Males, manja, and ngeselin. Malesnya itu yang bahaya ya. Jadi saraf itu setelah diterapi harus digerakkan. Kita bergerak begini itu karena saraf. Kalau habis diterapi diam, tidur, molor, ya udah nggak akan sembuh. Nah, seperti itu. Baiklah kawan, bagi Anda yang merawat orang stroke, Anda harap bersabar dan arahkan. Sering diarahkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Bagi Anda yang sudah stroke, tolong Anda bersabar dan mencari kesembuhan. Jangan patah semangat dan jangan melanggar peraturan, pantangan makanan, pikiran, dan pola tingkahnya. Baiklah kawan, saya kira cukup sekian dulu ulasan tentang himbauan bagi orang stroke dan bagi orang yang merawat orang stroke. Cukup sekian. Apabila informasi ini berguna, silahkan Anda share kepada teman, saudara, atau orang lain yang membutuhkan. Salam sehat, salam bugar selalu dari Cak Rut Wijaya Kusuma. Bye.